Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Raudi. Saya akan menjelaskan tentang Industrial Internet of Things atau IIoT. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu apa peringkasan bab 8 ini tentang Internet of Things Application for Sustainable Development. Jadi yang pertama itu apa sih IIoT itu? Jadi IoT itu adalah Industrial Internet of Things, di mana penerapan teknologi IoT secara khusus di dunia industri seperti manufaktur, energi, transportasi, minyak dan gas, terus ada logistik dan pabrik untuk menghubungkan untuk menghubungkan mesin, sensor, perangkat dan sistem agar dapat bekerja secara otomatis, terkoneksi dan berbasis data real time. Terus manfaat IoT. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi IoT ini memanfaatkan proses industri lebih cepat, akurat dan otomatis melalui data real time dan sistem terhubung. Sensor dan otomatisasi membantu mengurangi waktu proses dan mempercepat produksi. Terus yang kedua ada meningkatkan kualitas produk dengan pemantauan otomatis dan data presisi. Kualitas produk dapat dikontrol secara konsisten sehingga cacat produksi menurun. Kemudian yang ketiga ini ada mengurangi kesalahan manusia atau human error. Jadi dengan sensor dan kontrol otomatis menggantikan pekerjaan manual yang rawan kesalahan, membuat proses lebih aman dan stabil. Dan yang keempat ini ada monitoring dan kontrol real time. Jadi IoT memungkinkan pemanfaatan kondisi mesin dan fasilitas dari jarak jauh secara terus-menerus. Terus keputusan dapat diambil lebih cepat dan tepat. Terus yang keempat ini ada mendukung otomatisasi dan smart factory, menjadikan fondasi industri cerdas di mana proses ini bisa berjalan secara otomatis. Terus dipantau sistem dan di terintegrasi ke cloud. Terus yang keenam ini ada produksi lebih aman dan terstandarisasi. Jadi dengan sistem digital dan sensor risiko kecelakaan atau operasi berbahaya dapat dideteksi lebih awal sehingga meningkatkan keselamatan kerja. Kemudian ada keterkaitan dengan industri 4.0. Jadi industrial Internet of Things ini memiliki keterkaitan langsung dengan industri 4.0 karena IoT menjadi fondasi teknologi yang memungkinkan terciptanya sistem industri yang terhubung, otomatis dan berbasis data real time melalui sensor, jaringan dan platform analitik. Jadi IoT ini membuat mesin dapat saling berkomunikasi, terus memantau kondisi operasional, serta mengambil keputusan cerdas tanpa banyak intervensi manusia. Nah, jadi kemampuan ini mendorong mendorong lahirnya smart factory, terus optimasi produksi dan efisiensi tinggi yang menjadi tujuan utama industri 4.0. Sehingga dapat dikatakan bahwa industri 4.0 tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari teknologi IoT. Terus sektor yang menerapkan IoT dari sektor industri itu yang pertama ada penerbangan. Jadi penerbangan ini contoh penerapannya ini ada di monitoring kondisi pesawat, terus pelacakan bagasi, kontrol suhu dan kabin. Terus ada manfaat utamanya itu dia meningkatkan keamanan, terus operasional lebih tepat waktu. Terus yang keduanya ada dari farmasi. Yang farmasi ini contoh penerapan IoT-nya itu ada di sensor suhu untuk obat dan vaksin. Nah, jadi kontrol kualitasnya itu ada di produksinya. Terus yang manfaat utamanya itu produk lebih terjamin mutunya, resiko kerusakan turun.
terus ada dari asuransi, dari manajemen bisnis, teknologi dan hiburan, energi, minyak dan gas, terus ada pertambangan, terus ada transportasi dan logistik dan lain-lain dan semacamnya. Eh, Kemudian di sini ada digital twin. Jadi digital twin ini adalah representasi digital dari suatu mesin, proses atau sistem fisik yang terus diperbarui, eh, yang diperbarui oleh data real time dari sensor melalui IoT. Jadi model virtual ini berfungsi untuk memantau kondisi aktual, terus mensimulasikan perilaku, memprediksi kerusakan, dan menguji perubahan tanpa harus mengganggu operasi di dunia nyata. Dengan digital twin, industri dapat mengetahui performa aset secara akurat, terus mengambil keputusan lebih cepat, terus mengurangi downtime, serta mengoptimalkan efisiensi dan biaya pemeliharaan. Sehingga teknologi ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan smart factory dan operasi industri yang lebih cerdas dan terukur. Terus ada arsitektur IoT. Nah, yang pertama itu ada dari sensor dan aktuator. Jadi sensor berfungsi mengumpulkan data fisik seperti suhu, tekanan, kelembapan atau getaran. Sedangkan aktuator melakukan tindakan fisik berdasarkan instruktur sistem. Kemudian yang kedua ada controller. Jadi controller ini berfungsi mengatur perangkat dan seringkali melakukan konversial kon, konversi sinyal analog ke digital untuk diproses lebih lanjut dalam sistem IoT. Kemudian yang ketiga ada prosesor, yang keempat ada gateways, kemudian ada cloud server, terus ada user device. Seperti itu. Kemudian di sini ada di slide selanjutnya ini ada penjelasan arsitektur. Jadi apa itu arsitektur IoT? Jadi arsitektur IoT ini adalah susunan komponen berlapis yang mengatur bagaimana data dikumpulkan dari dunia fisik, diproses, terus dikirim gitu, terus dianalisis, lalu ditampilkan kembali untuk mendukung pengambilan keputusan dan otomatisasi industri. Jadi arsitektur ini memastikan seluruh perangkat dan sistem dapat bekerja terhubung secara real time dan efisien. Jadi contoh jadi penjelasan arsitektur yang pertama ada sensor dan aktuator. Jadi sensornya ini berfungsi mengumpulkan data fisik seperti suhu, tekanan, getaran, atau menyampaikan itulah. Terus yang kedua ini ada controller. Terus yang ketiga ada gateways. Yang keempat ini ada cloud server. Yang keenam ini ada user device. Terus ada protokol komunikasi IoT. Jadi protokol itu yang pertama ada network protokol. Jadi network protokol ini protokol jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat secara fisik atau nirkabel dalam lingkungan industri. Contohnya itu ada RFID, NFC, ZigBoss, terus ada BLE, Bluetooth Low Energy, terus ada Two Wave, terus ada uh, 6 Low Pen. Jadi fungsi utama itu menghubungkan sensor dengan perangkat lain. Terus yang kedua ini fungsi yang kedua ini ada mengirim data jarak dekat maupun jarak jauh. Terus fungsi yang ketiga ini mendukung komunikasi hemat energi di lingkungan industri. Terus yang kemudian yang kedua ini ada data protocols. Jadi protokol pertukaran data. Jadi protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat dan sistem, termasuk ke cloud atau server. Jadi server industri. Jadi contohnya ini ada MQTT, terus ada COOAP, ada OPC-UA, terus ada AMOP, ada XMPP, ada DBS, ada RPL, ada CARP. Jadi fungsi utamanya itu mengatur format dan rute data. Terus yang kedua ini ada memastikan data dikirim secara cepat dan aman.
Terus yang ketiga ini ada mendukung komunikasi real time untuk kontrol industri. Terus di slide selanjutnya ini ada platform IoT. Jadi platform IoT ini adalah layanan berbasis cloud yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan perangkat, pengumpulan data sensor, analisis, dan integrasi sistem dalam ekosistem industrial Internet of Things, di mana platform seperti AWS IoT, terus ada Microsoft Azure IoT, ada IBM Watson IoT, terus ada Oracle IoT Cloud, terus ada PTC Works, terus ada nih dari Hitachi Lumada yang menyediakan kemampuan untuk manajemen perangkat, penyimpanan, dan analitik data. Jadi secara keamanan serta dukungan aplikasi industri sehingga memungkinkan operasi industri berjalan lebih cerdas, efisien, dan terotomasi. Kemudian ada predictive maintenance. Jadi predictive maintenance ini adalah metode pemeliharaan berbasis data yang memanfaatkan sensor IoT, terus IoT dan analitik, termasuk AI atau machine learning. Jadi untuk memprediksi kapan sebuah mesin akan mengalami kerusakan, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum kerusakan benar-benar terjadi. Dalam sistem ini, mesin dipasangi sensor yang memantau parameter seperti getaran, terus suhu, tekanan, atau suara secara real time. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendeteksi pola dan atau anomali yang menjadi tanda awal kerusakan. Dengan pendekatan ini, industri dapat mengurangi downtime mendadak, terus memperpanjang umur aset, terus meningkatkan keselamatan kerja, terus menjaga kualitas produksi, dan menekan biaya perawatan karena perbaikan dilakukan hanya saat dibutuhkan, bukan berdasarkan jadwal rutin atau karena perbaikan dilakukan hanya saat dibutuhkan, bukan berdasarkan jadwal rutin atau setelah mesin terlanjur rusak. Jadi predictive maintenance menjadi salah satu aplikasi kunci IoT dan Industri 4.0 karena membuat sistem industri lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap kondisi aset. Kemudian ada tantangan IoT. Jadi yang pertama itu ada interoperability atau ketidakcocokan antar perangkat dan sistem. Jadi banyak perangkat dan sistem IoT berasal dari vendor yang berbeda sehingga tidak selalu kompatibel satu sama lain. Hal ini membuat integrasi sulit dan menghambat kolaborasi antar sistem industri. Kemudian yang kedua ini ada keamanan cyber atau cyber security risk. Jadi IoT rentan terhadap ancaman seperti ransomware, terus serangan jaringan, dan pencurian data. Karena perangkat saling terhubung dan terintegrasi dengan cloud. Risiko ini mengganggu dapat mengganggu operasi industri dan merusak saat kritis. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan integrasi sistem lama. Jadi banyak industri masih menggunakan mesin dan sistem lama yang tidak dirancang untuk uh, konek, konektivitas digital. Hal ini dapat menyebabkan penerapan IoT secara penuh dari yang membutuhkan penyesuaian teknologi tambahan. Dan yang keempat ini ada kurangnya standarisasi. Jadi karena banyaknya platform, protokol, dan teknologi berbeda, belum ada standarisasi tunggal yang mengatur implementasi IoT sehingga memperbaiki risiko kesalahan integrasi dan sulitnya sinkronisasi antar sistem. Kemudian yang kelima ada kompleksitas implementasi dan biaya, di mana penerapan IoT membutuhkan investasi pada sensor, eh, sebuah sebuah sensor, platform core, terus sehingga hingga keahlian teknis. Jadi efektivitas ini membuat adopsi IoT
tidak selalu menggunakan untuk semua industri. Jadi terutama skala kecil, menengah atau di skala kecil atau menengah. Terus ada keamanan dalam IoT. Jadi keamanan dalam IoT merupakan aspek krusial karena peningkatan jumlah perangkat yang saling terhubung dan pengguna cloud menjadi industri lebih rentan terhadap serangan cyber seperti ransomware dan kebocoran data. Sering bertambahnya koneksi perangkat dan jaringan terdistribusi, risiko serangan dan pelanggaran data meningkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, produsen dan organisasi industri diwajibkan uh, menghadapi 4 tantangan keamanan utama, yaitu menerapkan siklus pengembangan perangkat lunak yang ketat, terus melakukan modul penilaian risiko, terus memastikan integritas perangkat keras, dan menerapkan enkripsi yang kuat untuk melindungi data dan sistem. Jadi selain itu, sistem cloud yang digunakan dalam IoT juga rentan terhadap serangan seperti SQL injection. Terus ada session reading, ada cross-site scripting, ada session hijacking, dan virtual machine escape yang menambah kompleksitas pengamanan infrastruktur industri. Untuk mengatasi risiko tersebut, organisasi disarankan melibatkan tenaga ahli keamanan, menetapkan kontrol keamanan yang tepat, terus mengelola integrasi data dengan benar, terus serta memastikan kompatibilitas data perangkat lama dengan teknologi baru, sehingga operasi IoT dapat berjalan aman tanpa mengorbankan efisiensi dan kontinuitas industri. Terus kesimpulan. Jadi keamanan dalam IoT merupakan faktor vital karena semakin banyaknya perangkat industri yang saling terhubung meningkatkan risiko dengan siber dan pelanggaran data. Sehingga diperlukan perlindungan komprehensif mulai dari enkripsi, integritas perangkat keras, terus penilaian 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 risiko sehingga mengembangkan perangkat lunak yang aman. Selain itu, ancaman pada sistem cloud seperti SQL injection, session hijacking, dan serangan terhadap virtual machine menunjukkan bahwa infrastruktur IoT memiliki celah yang kompleks dan perlu ditangani secara serius. Oleh karena itu, penerapan kontrol keamanan yang tepat, keterlibatan tenaga ahli, serta pengelolaan integrasi data dan kompatibilitas perangkat menjadi kunci agar implementasi IoT dapat berjalan aman, andal, dan berkelanjutan dalam lingkungan industri modern. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.